kita dalam dulu. Syukur terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan setiap kami Tuhan. Tuhan kau baik, sungguh kau baik Tuhan. Bahwa saya bersama mengenai kasih setiap setiap kami. Sebenarnya kami dan kepada kami Bapa, mari kita siapkan. Ampun segala dosa kesalahan kami dan kesusahan kesusahan kami ya Allah. Urapi kami Tuhan, bukan wilayah yang berjumlah orang nikmati hadirat-Mu. Mari Roh Kudus berkarya dalam diri kami, biar hidup kami lebih lagi serupa dengan Engkau dan wilayah yang memuliakan. Dengan siap jemaat baiklah, mari siap jemaat yang dikasih Tuhan yang siap jemaat bersama-sama dengan saya mari katakan amin. Seperti burung
Puji Engkau, Tuhan, bersukacita, puji Engkau. Mari Tuhan dalam tetap tetaplah di atas terpujian dan kami, Kudus pemimpin kami. Puji dan Engkau bersama lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Siap puji Tuhan. Apa yang katakan aku siap. Atas satu, haleluya. sekarang dan sampai selamanya. Tuhan masih menolong. Amin.
senang puji Tuhan? Silakan ada Bapak di sini. Terima kasih. Oh baik, oh baik. Silakan ada memberikan firman Tuhan. Kamu silakan diri kita. Roh Kudus, tolong ya, mampukan kami jadi benar aku firman Tuhan. Dengan semuanya pujian dulu ya. Amin. Kita harus siap pribadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selesai
malam ini ya Bapak, kami akan mau mendengar firman tentang terkait kuat dengan Tuhan. Oleh sebab itu panggillah hamba-Mu yang hina-hina ini ya Bapak, agar dia dapat menyampaikan firman dari Tuhan, agar dia dapat firman-Mu ini ya Bapak, bagian kuat dalam hidup dan iman mereka ya Bapak. Bersama dengan Tuhan kami ya Bapak, supaya kami telah siap mendengarkan sabda. Kita siap mendengarkan sabda Tuhan, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu sudah lihat, dan kita tidak boleh menafik bahwa ada perbaikan dalam gereja ini. Misalnya dalam pujian penyembahan sudah ada perbaikan, tapi oleh musik itu mungkin mixer itu harus ganti. Nah nanti mungkin tahun depan kita akan ganti lebih baik. Lalu kita juga pasang peredam supaya bisa lebih berkenan. Ya, saya mohon bahwa ada orang mau memberkati atau mau mengubah suatu ibadah, itu tolong dihargai. Siapapun dia. Saya pernah berkhotbah di salah satu gereja. Begitu saya masuk panas, tapi AC-nya banyak. Lalu saya tanya, itu sudah umur berapa AC itu? Dia bilang, ya Pak, sejak gereja ini berdiri sudah kuning-kuning. Nah, Bapak Ibu sudah tahu, satu ruangan itu diganti. Kenapa? Supaya Bapak Ibu dengan firman baik, Bapak Ibu masuk dan nanti bisa jadi pelaku firman. Hanya itu. Musik penting. Kenapa? Supaya ada Bapak Ibu dengar, itu bisa tersentuh. Karena musik adalah khotbah yang berirama, tapi syairnya harus benar. Nah sekarang banyak yang kita lagu rohani tidak ada syarat kita, asal secara logika dia tancap. Nah mari saya mau jemaat yang ada di sini betul-betul murni keluar dari Alkitab. Sebelum pendahulu saya ingin baca dulu 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah nanti sampai dengan seleksi lagu-lagu. Ya. Oke. Saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah ini satu konteks, jangan comot ayatnya toh lalu dipakai, berbahaya. Kalau Bapak Ibu lihat dengan cermat ayat yang ke-25, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sakit rohani, bukan sakit fisik. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tidak ada lain yang digawat. Tuhan Yesus pada saat ini kami mau makan, darahmu yang kudus kiranya mencucikan makanan ini. Darah Yesus bukan sucikan makanan. Nah ini bikin terpora jadi jemaat itu semangat. Pintar ke Bapak Ibu lihat, murid 12. Apa cukup? Tidak. Yesus masih pakai satu orang lagi, namanya Rasul Paulus, untuk menginjil orang-orang di Roma. Kalau hamba Tuhan tidak mau belajar, bagaimana bisa mengalahkan sosial media begitu luar biasa? Ini loh,
bilu-bilunya, kamu oleh bilu-bilunya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Kalau sebab itu adalah akibat. Sebab itu begini, akibatnya sekarang kamu sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saya mohon jemaat air hidup, bilu-bilu Yesus bukan penyembuhan, tapi bilu-bilu Yesus adalah membawa engkau kepada kebenaran. Amin Pak Bu? Ini benar saklek mutlak. Nah, sekarang kita masuk dalam inti khotbah. Inti khotbah kita terambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Oke, kita 5-8 ayat ini kita selesaikan. Sudah? Oke. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu ayat ini sebetulnya sudah cukup. Tapi nanti dari ayat pertama, kedua, ketiga dan terus yang ke bawah. Ya, akulah pokok anggur. Yesus juga bilang, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah terangnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hari ini Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Bapak Ibu tahu, kalau kita lihat dari pohon anggur, itu apa sih yang mau dilihat? Batangnya kecil, mau dijadikan kayu bakar nggak bisa. Lalu, tetapi yang antik itu bisa dibentuk. Kalau kita mau bikin seperti pintu, tinggal kasih rotan, mau dia nanti menjalar. Kita lihat anggur, bukan lihat batangnya bisa kelihatan, bukan juga kita lihat daunnya, tapi kita lihat itu adalah buahnya. Anggur buahnya banyak. Nah, tempat sini harus berbuah. Ciri dari berbuah itu adalah kita harus menangkan jiwa. Ruangan ini penuh, bahkan nanti bisa ibadah yang 2 kali. Hidup harus begitu, Pak. Amin, Pak Bu? Nah, kita mulai dari ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Pak, kalau kita sudah menyatu, Bapakku adalah pengusaha. Bumi ini punya Allah. Dia memberi matahari, dia memberi hujan. Dan dengan yang bikin kuat dari pohon anggur adalah akar tidak kelihatan. Bangunan yang tinggi tidak mungkin kita lihat fondasinya di dalam. Tapi kita lihat bangunannya. Apa makna ini Pak Pendeta? Bapak nggak bisa bilang begini. Oh iya, saya sudah bertobat, saya ini luar biasa. Tuhan tahu hati saya, yes. Tapi manusia luarnya. Kalau omongan kita masih kasar, kita masih suka menghina orang yang lemah kita tindas seperti sekolah Gloria itu. Apa ini geram tuh? Tapi kasusnya nggak karu-karuan. Hanya permintaan maaf, disuruh sujud, jengkok, tapi dan saya Kristen. Tapi bagaimana? Allah betul Kristen, tapi nanti ayat berikutnya. Tetapi yang mau belum bertobat. Pak Bu, kalau orang mententeng, membanggakan hartanya, kalau Bapak Ibu betul Injil keselamatan, engkau enak. Engkau bisa bilang begini ya, kampungan kamu. Dengan membaik di dalam Kristen, bukan itu. Di dalam Kristen yang benar
adalah nanti hidup kita di belakang peti. Setelah kita meninggal, itu hidup yang sebenarnya. Hidup yang sekarang sementara 80 tahun. Nah itu yang seolah-olah dia hidup untuk 1000 tahun di muka bumi ini. Dia tidak pernah memikir setelah di belakang peti, gue mau kemana? Nah gereja ini mengajarkan bahwa hidup nanti yang paling penting di belakang peti. Boleh sekarang kita jadi orang sederhana, tapi Bapak Ibu harus tahu satu. Kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau adalah bangsawan surga. Percaya kenapa? Karena firman yang saya bawa itu adalah segenap hati. Makanya mari kita sama-sama benahi, kita mau berbuat untuk Tuhan. Cara berbuat harus punya modal. Nah nanti kita lebih lanjut ya. 2 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Pak bagaimana sih Pak? Ini pun air ini matang. Lalu saya pun tidak bisa berbuah. Oh maknanya dalam Pak. Jangan kita menganggap begini. Kita punya pilihan. Kita banyak panggilan, terpanggil. Saya mau beritahu Bapak Ibu, banyak terpanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu bilang, saya KTP sudah Kristen, saya lahir di Kristen, saya umat pilihan, yes. Tapi dengarkan, pilihan ada itu. Pilihan secara sejarah historis. Apa itu? Contoh, bukankah umat Israel itu umat pilihan Allah? Bagaimana dari Mesir menuju kepada Kanaan 2 juta orang mati, yang boleh masuk itu adalah di bawah 35 tahun masuk. Semua mati di padang tanah. Kenapa? Hidup mereka tidak sesuai dengan firman mengeluh terus. Bukankah mereka umat pilihan? Ya, tapi hanya umat pilihan sejarah. Bapak Ibu bisa lihat lagi, kalau kita melangkah lebih maju, Bapak Ibu bisa lihat 2 orang. Saul, bukankah dia pilihan Tuhan? Daud, bukankah dia juga pilihan? Sampai Daud hanya tidak berani sentuh Saul, karena Daud sampai berkata dia umat, dia adalah hamba yang diurapi, raja yang diurapi Tuhan, dia tidak berani sentuh. Dan menjadi bulan-bulanan Saul itu mengejar itu Daud. Kesalahan cuma satu, tidak mau menunggu mencuri kemuliaan Allah, tidak mau menunggu Nabi. Sudah kelamaan gue aja lakukan sendiri deh. Itu. Yang kedua iri. Itu. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat kepada Daud, kalau dipakai timbangan manusia nih, Daud lebih berat kesalahannya. Ambil istrinya orang. 2, bersekongkol dengan Uria. Bagaimana supaya kita bisa matikan suaminya? Coba. Dalam peperangan suaminya taruh di depan, mati. Setelah mati Betseba diambil jadi istrinya. Coba. Sampai ditentukan timbang. Tapi di akhir hidup Saul tidak berkenan bunuh diri di pintu gerbang. Daud melihat itu ditentukan, dia langsung bertobat. Dia minta ampun dan Daud berkenan. Saya mau kasih satu contoh lagi supaya Bapak Ibu paham. Bapak Ibu yang ada di tempat ini satu, percaya saya Pak, saya nggak mungkin bawa firman di luar ini. Saya butuh baca buku sampai mata saya itu ada, sampai saya kasih vitamin, minum tebal-tebal, ensiklopedia 4 pengarang saya baca semua.
Bapak Ibu bisa lihat lagi, dia hidup murid-murid Yesus. 1 Petrus, 1 Yudas. Yudas jual Yesus dapat 30 lebih. Bapak Ibu timbang. Petrus menyangkal, kayak nyangkal tuh 3 kali. Yang tambah hari tambah berat. Kamu kenal dia? Oh, saya nggak kenal. Kedua, dia bersumpah saya nggak kenal orang. Yang ketiga, dia bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Di ayat Yohanes ada berkata, kalau kau menyangkal aku juga menyangkal engkau. Kan berat tuh. Tapi dengarkan baik, Yudas tidak bertobat. Dia lari, dia gantung diri. Dan sudah, jangan berdebat lagi. Yudas gantung diri karena 1, 2, 3 dia masuk surga. Sudah. Jangan dengarkan model begitu. Yudas gantung diri. Nah, Petrus setelah dia menyangkal lalu ayat berkata, dia timbul pertobatan. Aduh, saya salah. Saya sudah menyangkal Yesus. Dia nangis. Dan cahaya mata pada memata itu membuat Petrus bertobat. Dan Bapak Ibu bisa lihat hasil pertobatannya. Banyak jiwa dimenangkan. Pilihan ada 2. Pilihan secara historis, sama yang kedua, pilihan kekekalan. Pilihan kekekalan, kita harus bebas kita. 1, bertobat. Apa bertobat? Tidak mungkin. Orang yang sudah pilihan kekekalan pasti pilihan juga sejarah. Kalau orang pilihan sejarah belum tentu pilihan kekekalan. Bentuknya gimana umat pilihan itu? 1, dia sudah dibaptis. Kedua, dia laksanakan perjamuan kudus. Kan bersekutu itu pilihan sejarah. Tapi kalau pilihan kekekalan harus ada 2 yang hidup sekehendak Tuhan. Amin Pak Bu. Sudahkah Bapak Ibu punya pilihan kekekalan? Ada bilang, oh Pak, bukan. Kita ini sudah dipilih sejak kandungan dan lain-lain. Iya, nanti saya beritahu. Tapi ayat-ayat berikutnya harus seluruh Alkitab dari Kejadian sampai di Wahyu tidak boleh saling kata. Satu dengan yang lain saling mendukung. Bapak Ibu lihat itu. Semua pilihan sejarah belum tentu pilihan kekekalan. Kita harus bertobat. Oke, saya lanjutkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dari setiap ranting yang berbuah. Kalau tidak dipotong, dibuang, dibakar, selesai. Makanya Pak, saya bilang, jadi pendeta itu bukan seperti kita bukan toko. Saya mau jual nasi pecel, saya bukan nasi pecel. Ya sudahlah, terserah. Oh, anak saya nanti mau sekolah insinyur, dia mau sekolah apalagi arsitek, dokter dan sebagainya, terserah. Tapi mau jadi hamba Tuhan, itu panggilan. Kekristenan rusak, banyak pendeta tidak mau belajar, dan dibimbang sembarang khotbah, sembarang menafsirkan. Lalu dibantu, amin. Pokoknya enak aja, amin. Kekristenan bukan mistik, tolong. Tapi Kristenan itu progresif. Di dalam tubuh kita, badan kita ini banyak sekali kelemahan kita. Itu harus kita pangkas satu demi satu. Lalu ada yang kata, oh kalau itu menurut Bapak keselamatan dari perbuatan baik. Bukan. Keselamatan itu dari anugerah penebusan Yesus Kristus.
tapi kita harus mempertanggungjawabkan anugerah itu dengan perbuatan baik. Yesus lihat hati kita, semua orang lihat buah kita. Selesai. Ini yang benar. Nah, kalau mau berbantah-bantah lagi, oke, standar ini benar lah. Tetapi dari kekekalan nanti, yang mereka punya benar, kita kan gak rugi. Kita sudah capai standar yang tinggi. Tapi coba kita ikut, ya sudah, kita diselamatkan karena anugerah. Lalu perbuatan asal-asalan aja. Tiba-tiba waktu mati atau Yesus datang, standar yang dipakai itu sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Tidak mungkin Pak, perbuatan tidak penting. Roma berbicara anugerah. Lalu pengkhotbah itu Yakobus itu berbicara perbuatan. Antara Yakobus sama Roma tidak boleh bertentangan, tetapi harus seirama. Lalu ditanda lagi ke mereka, kalau begitu boleh dong pembunuh di surga. Enggak boleh Pak. Kalau nggak boleh itu berarti mantan kan? Berarti mantan itu apa? Bertobat kan? Baru jadi mantan kan? Nah, pasti. Makanya dalam 1 Timotius itu berkata, banyak orang bercecok, bertengkar, dia nggak tahu tapi sok tahu dia gini. Bapak Ibu tahu nggak? Kemarin itu ada yang tanya, teman baru, Kristen, tapi ya sangat minggi. Dia bertanya pertama, waktu Adam, saya dengan teman saya juga berbeda. Waktu Adam pertama kali diciptakan, itu umur berapa? Saya diam aja, dia lanjut lagi. Kalau terbaik bagaimana tulang rusuk bisa diciptakan? Lama-lama mereka ngomong nggak benar. Saya bilang umur 1 hari tapi dewasa. Udah mau baru lahir, masa jadi pertanyaannya yang mau. Kemarin setan bisa berbicara nggak dengan Yesus, dengan Allah? Kita nggak bisa. Contoh, diambil dari Ayub. Saya bilang Pak, kitab Ayub itu menyatakan Allah sedang mempromosikan Ayub. Lihat hambaku ini, dia itu baik, jujur, dia itu saleh. Dia tunjukkan. Lalu iblis datang, oh iya memang aja orang saleh dengan kau kayak banyak berkah. Coba itu pagar berkah dicabut. Ayub jatuh bangkrut. Allah datang lagi. Bagaimana? Oh iya jelas. Bahwa manusia boleh kehilangan harta, tapi coba kesehatannya. Makanya datang juga kusta-kusta. Lalu dia tanya begini. Lalu saya beritahu juga di dalam perjanjian baru juga ada waktu Yesus selesai beribadah, selesai puasa, itu iblis mencoba Yesus. Kau bukan dengan perkataan kan? Saya mengadakan pelepasan seperti yang dilepas dia ngomong begini. Nanti saya kembali jam 12 malam. Itu sama. Ada lagi, saya mau keluar tapi saya mau kemana? Ada lagi, dia bilang buka pintu saya keluar. Pintu dibuka, dia keluar. Lalu karena bicara panjang stop. Begitu yang tidak penting. Lalu dia tanya. Lalu sekarang Tuhan Yesus sama iblis ngomong apa ya? Kumpul-kumpul apa ya? Saya bilang Yesus sama iblis tidak berkelas. Ngapain Allah ngomong-ngomong dengan iblis? Iblis tunggu waktu, ini masuk neraka selesai. Bapak Ibu lihat, pemahaman yang salah di bawah orang, dan kita nggak bisa bilang ini, ya itu nggak bisa Pak. Itu tuh Allah, pemikiran Allah sulit kita jelaskan. Sudah terima aja. Orang sekarang kan bisa begitu. Dia mau tahu sampai set, kita harus menjelaskan sejarah kita bilang. Nah, kenapa tidak sama? Tidak dalam pokok yang sama,
tetapi rantingnya kenapa tidak berbuah? Ya kata aja. Pokoknya saya Kristen datang dulu dengan firman ya sudah amin saya pulang. Tidak dengan sentuh hati. Kritik sana, kritik sini. Ya bagaimana bisa berbuah? Saya lanjutkan ayat yang kedua. Lanjutannya. Setiap ranting yang berbuah dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu sudah dibersihkan dengan gimana? Contoh yang tadi. Bilu-bilunya sekarang kita mau tahu bahwa darah Yesus bukan menyembuhkan. Berarti perjamuan kudus bukan menyembuhkan engkau. Jadi jangan lagi bawa pulang mau perjamuan kudus kasih orang sakit. Engkau sudah berbulan-bulan, bukankah dia tidak sembuh? Kristen bukan mistik. Lalu apa makna dibersihkan? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Apa makna dibersihkan? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti dibersihkan untuk apa? Untuk kudus, untuk menjadi kudus. Amin. Pulang sudah Pak Bu, supaya orang bisa berbuah. Yang cerewet sudah hemat berkata-kata. Sudah. Yang bapak-bapak yang gajinya selalu diambil-ambil, sudah semua serahkan buat istri aja. Jangan disunat-sunat lagi gajinya. Kita berubah dengan pertobatan. Allah yang tahu. Tapi manusia lihat perbuatan kita, bertobat tentang kita. Lihat dari mana buahnya. Jadi dengan firman mengajar kita hidup yang hari itu supaya menjadi kudus. Kita beda dengan orang dunia. Saya bergaul juga dengan istrinya bilang ini, aduh Pak, dulu tuh rokok kretek 1 bungkus 1 minggu Pak. Sekarang yang pakai elektrik lebih banyak lagi. Ada bilang biarlah dia bertobat pelan-pelan. Saya bilang nggak usah pelan-pelan. Mau bertobat taruh uang. Jadi bertobat itu langsung dari sana berubah. Saat itu, Pak tadi ada singgung Allah Bapa yang pelihara. Saya beritahu baik, konsep ini tidak boleh di otak-atik. Allah Bapa pencipta, Allah Anak penebus, Allah Roh Kudus menyertai kita. Sudah jangan dirubah-rubah. Roh Kudus menyertai kita punya begini. Oh saya mau berubah, tolong Roh Kudus. Begitu engkau mau buat salah, ada Roh bilang, jangan. Nanti kau sia-sia pelayananmu. Jangan, ayo. Iblis lagi ngomong, situ enak loh. Cobalah 1-2 kali coba. Roh Kudus jangan. Engkau buat yang mana? Hak bebas, tidak ada intervensi oleh setan maupun Allah. Artinya, firman memagari kita. Setan menggoda kita. Hak bebasmu dan kuat di mana? Kita mau mengarahkan jemaat yang hidup supaya engkau dilingkupi hak bebasmu menjadi tidak bebas oleh firman Tuhan. Tunduk dengan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat orang yang memiliki dosa, dia bisa pakai seenaknya, dia bisa pakai di atas, dia bisa takut di mana saja dia mau, dia bisa minum apa aja yang mana dia minum. Itu bebas. Tapi yang Kristen kita magani dengan firman. Amin Pak Bu? Mantap.
Oke, kita kembali ke ayat 4. Oke. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ini Yesus kasih perumpamaan ini, pokok aku dalam diri sama-sama. Lampah hidup kita bagaimana? Gampang, melalui doa. Engkau bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Tuhan bercakap-cakap dengan engkau melalui Alkitab. Bukankah firman ini hidup? Begitu mau baca, engkau dapat semua. Makanya jangan baca itu dari satu raja-raja, dua raja. Oh iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu. Bikin dasar yang kuat dulu. Engkau sudah kuat, baru engkau mau baca yang lain, terserah. Kalau yang sedang melayani, baca itu 1 Korintus, Kisah Para Rasul. Baca Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula begini, mereka hidup begini, itu tak tahu Pak, jadi engkau bertumbuh. Pak, kalau engkau baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah fondasi yang kuat, sudah selesai bangun yang lain. Contoh, dalam 2 Roh 1 kasih, sukacita, damai sejahtera, terus yang terakhir apa? Pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri tidak ada kasih. Tanpa pengendalian diri tidak ada sukacita. Tanpa pengendalian diri tidak ada kesabaran. Jadi roh itu bergerak. Bapak Ibu harus kuat dengan pengendalian diri. Orang marah tahu tersenyum. Itu doa. Namanya roh. Engkau jangan tahu saya penuh dengan kasih. Tapi pengendalian diri nggak ada. Baru dikritik sedikit sudah. Saya dengan teman-teman dunia itu sedang saya berjuang untuk mereka. Bahwa percuma engkau mententeng kalau engkau punya perilaku jelek. Engkau kampungan. Saya selalu ngomong gitu. Kita harus berubah. Amin. Harus berubah. Lalu kalau engkau dalam aku dalam engkau, kita ngomong dengan Tuhan. Habis itu kita baca firman Tuhan. Pak, maka saya rampung Pak, punya HP kan? Putar itu firman. Matius 4 jam selesai. Markus 3 jam setengah selesai. Yohanes lebih pendek lagi, lebih cepat selesai lagi. Kenapa? Dengan begitu kita bisa ada satu persekutuan, kita melekat. Kalau melekat dengan Yesus, maka yang terjadi, datang ke gereja dan panas banget nih. Kalau saya makan habis banyak, besok pagi selesai. Kalau memberkati pekerjaan Tuhan, bukankah kalau jiwa diselamatkan, aduh, sesi surga itu tepuk tangan. Jangan boleh banyak beda. Tapi kelemahan begini, kadang-kadang kepala apa sih? Kita isi 700-800 ribu, pergi hanya menyenangkan, cari udara segar di gunung-gunung. Mobil apa itu kalau isi itu 800 ribu, saya 800. Kalau itu lo kita berbuat untuk pelayanan salah gimana? Lo punya bapak gimana? Sudah bintang-bintang mau apa lagi yang lebih benahin? Saya nggak sombong nih, jauhkan kursi 1 juta. Dipesan di Surabaya, kirim ke sana, kurang apa? AC ada mini, 8 mini itu 5 PK yang berdiri itu. Sound sudah semua, mixer yang terbaik. Tapi dia aja untuk bertobat, sulit. Kenapa? Karena firman tidak berdampak. Pokoknya saya percaya Yesus pasti masuk surga. Percaya itu apa? Percaya bukan di sini. Percaya itu menyerahkan diri untuk diubah melalui firman. Itu enggak percaya.
Pak, kalau saya datang itu hanya 2 musim. Jemaat 2 musim. Musim Paskah sama Natal, Pak. Tidak mungkin bisa menyatu. Iya, ini Paskah kita datang loh. Karena apa? Penderitaan Yesus datang. Oh, ini Natal, kelahiran Yesus kita datang. Jadi jemaat hanya 2 musim, dalam setahun datang 2 kali. Lalu bilang, aku melekat dengan pokok yang benar. Makanya kita mau buat nyaman supaya Bapak Ibu dengan firman bagus. Lihat tuh kayak tadi puja penyembahan, kamu berubah jauh. Nah kalau alat musik dari mixer lah, saya jujur tidak ada bermakna apa-apa. Tapi itu dari yang lain-lain juga. Pak, dalam hal memberi saya dulu juga pernah salah. Jadi kita mau kan, dulu kan masih bodoh. Jadi mau tuh gereja, Natal penuh. Lalu saya minta sponsor, dikasihlah sponsor, hadiah sebuah sepeda motor. Bapak Ibu tahu, saya dibodoh-bodohin. Saya juga baru tahu. Sebetulnya hadiah utama itu untuk jemaah, bukan dibuat bebas. Yang dapat jemaah lain. Lalu diambil, dan itu pertama dan terakhir dia sudah tidak ada datang lagi. Dia datang 2 musim, musim Paskah sama musim Natal, dan dapat sepeda motor. Coba, sekarang nggak mau pinter. Masa orang mau dibawa bodoh-bodoh terus? Dan lanjut. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri. Betul Pak? Bapak Ibu saya bilang begini, oh iya Pak, tadi saya lihat ada orang di luar Yesus, tapi dia kaya raya. Jangan kita lihat ya, makan minum pakai. Makan minum pakai itu adil. Loh Pak Pendeta bisa ngomong gitu. Tuhan kasih matahari untuk semua orang. Kan makhluk manusia itu kan ciptaan Tuhan, adil. Ada waktu. Ada yang orang bekerja, dia buka toko jam 9 malam, tutup jam 11 malam. Duitnya bagus. Tapi ada jam 8, jam 4 tutup. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Di pasar itu dia yang paling ramai, dia paling semuanya. Dan dia nomor 1 lah, boleh dikatakan begitu. Iya. Tapi dia aliran sesat dulu untuk saya lewat pasar Keputaran. Tapi kita lihat ya, kita itu penuh dengan muda. Kita tidak kerja, kita bisa dalam mobil ini jalan menuju makan. Tapi mereka lihat, bukan itu. Anugerah berbicara keselamatan. Saya heran kamu. Kalau hal yang batini, jasmani, kita kejar. Tapi mengapa jaga kekal kita tidak kejar? Coba Bapak Ibu pikir. Saya juga sudah berhitung. Kalau Tuhan saya hidup 70, tinggal 12 tahun mati deh. Kalau Tuhan kasih 80, 22 tahun deh. Loh, Pak pesimis ya? Bukan pesimis, tubuh kita walaupun mau makan apapun, sehebat apapun, mau makan ayam hitam, ayam putih, ayam coklat, ayam apapun, tetap suatu saat dia lemah. Lemah itu supaya kita memperoleh hidup yang kekal, hidup kekal kedua, kebinasaan sama hidup bersama Kristus, kemuliaan bersama Yesus di surga. Nah itu gak kita kejar. Coba Bapak Ibu pikir baik-baik. Orang di luar Tuhan sudah berbuat baik model apapun nggak bisa. Nah kita di dalam tentang nenek saya sudah dari Yesus nih, tapi nggak berbuat.
tapi sedikit. Maka itu daun-daun potong supaya nanti nutrisinya bisa untuk berbuah. Nah, kalau Bapak Ibu hanya berbuah sedikit, dimurnikan, dikuduskan melalui firman yang murni. Jadi kita tahu, dulu di pikiran kita, kekristenan mistik. Sekarang ya, itu melalui progresif. Saya lanjutkan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pak, tidak semua betul masuk surga. Gereja yang sesat selalu kaitannya diri. Tapi gereja yang ingin keselamatan, dia hanya tahu Tuhan pasti pelihara gereja. Boleh banyak. Tandri pernah minta dari saya? Tidak pernah. Katakan ibu dari Pak Hendro, istri, pernah minta? Nggak pernah. Tapi dengarkan baik, Tuhan pelihara gerejanya. Tapi dia pendeta itu ciri khas. Mari kita berubah. Ada satu wawancara, Pak Pendeta, bagaimana tentang perpuluhan? Dia dari agama Konghucu. Pak Pendeta bilang, itu punya Tuhan. Dia tanya kedua, Pak, apa perpuluhan itu wajib? Iya, itu punya Tuhan. Oh, dia baru Konghucu, mau ke Kristen. Pak Pendeta, kalau saya 50M pendapatan, berarti saya kasih 5M. Iya, itu kan gak punya Tuhan. Gak jadi Kristen. Betul. Dia tidak masuk Kristen. Tapi kalau dia merasa gini, dia sebelum jadi Kristen dia jadi pengusaha top. Mengapa ini pendeta bilang dia itu punya Tuhan terus? Makanya dalam hal memberi, bukan kita ini kantor pajak, ini diubah. Apa diubah? Jemaat semua diubah. Kita menghargai kekekalan. Kekekalan kita bisa masuk surga itu karena Yesus menembus kita. Kita mengasihi orang-orang sekeliling kita. Kita ada duit, kita masukkan ke perpuluhan. Kita pulang suka kita. Itu. Jadi sebetulnya yang paling serap pengajaran saya, jemaat dibikin dulu kita Yesus. Dibius nih. Sudah cinta Yesus, antum gampang berapa aja. Bukan berapa itu nilai uangnya, bukan berapa aja dikasih. Kenapa? Dia menghargai kekekalan. Dia juga mengasihi orang sesama. Dia juga ingin berbuah untuk Tuhan. Amin Pak Bu. Jadi kalau ada orang pelit-pelit untuk pekerjaan Tuhan dengan baik, hatinya bolong, dibuat oleh mimbar atau pembicara supaya dia bagaimana mengasihi Tuhan. Engkau nabur di ladang Tuhan, dengarkan baik, engkau sedang menghutangi Tuhan. Tuhan sudah nabur. Nanti bukan turun, ada berkat-berkat yang memberkati engkau. Ada Tuhan pelihara engkau dengan luar biasa. Itu yang orang-orang alami begitu. Tapi kau ini, gak kasih perpuluhan, kau dosa tuh, nanti kutu kena, gak kayak begitu. Sudah? Oke. Ayat 7. Jikalau kau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Amin, amin. Lalu Tuhan Yesus, saya mau minta sepeda motor. Tuhan mau bisa kasih pinjam, tolong menaikkan gereja Tuhan dari apa? Padahal garasi gak ada. Dia minta semua. Dengarkan baik. Kalau engkau di dalam aku di dalam engkau. Orang kalau sudah seimbang, tidak ada lagi materi, tetapi jiwa. Ayat yang berikut berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Engkau minta apa? Papa tidak dipermuliakan. Anggota rumah tanggamu yang senang. Jadi tolong konteksnya, makanya perincian tahun pelan-pelan jadi ini masuk. Pak, Bu percaya. Kenapa ada WL yang nyanyi begitu lalu sampai nangis? Mengajak. Hatinya menyatu dengan Yesus. Di dalam bisnis, saya beritahu, kalian jiwamu harus menyatu dengan jiwa saya. Jangan tuh. Jiwa harus satu. Kalau banyak-banyak kita terkirim, kita susah gimana ya? Ada tenaga kerja kurang, kita cari jalan bagaimana ya gitu. Kalau pendeta yang sungguh-sungguh memikirkan fasilitas, memikirkan ruangan, jemaat tambah banyak, ini jiwa yang luar biasa, ada renov, tambah ibadah dan tambah semuanya, sudah tidak mikir, aduh bagaimana memperkaya diri, makanya sudah sederhana aja, sudah. Kalau Bapak Ibu, tolong ayat yang ketujuh. Saya mau kasih umpama yang apa? Yang paradoks, yang berlawanan. Ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu laki-laki bilang, amin Tuhan. Mantap. Tuhan, istri satu kurang. Saya minta apa? Bisa? Coba, ayo kita buka kita. Bapak Ibu yang penting ini, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman apa? Firman agama Kristen mengajak kamu monogami anak kami hanya istri satu. Lalu harta apa? Jangan mengumpulkan harta di dunia. Di bumi, jangan mengumpulkan harta di bumi, kumpullah harta di surga. Sudah jelas. Engkau minta harta tadi apa? Engkau minta rumah itu di pemandangan bolong itu apa? Lalu itu aja. Kalau engkau jadi pengikut saya, menyangka diri, ikut saya, ikut jejak, menyangka diri itu apa? Kalau saya bilang naik Avanza, naik sepeda motor, naik angkot, dapat dulu yang penting sampai di gereja, saya ditertawai. Kalau sama Tuhan nanti belum bertobat. Jadi kalau kita ke Jawa Tengah naik angkot, dia mulai pagi, Pak, beda ya dengan Avanza sama sampainya kan? Iya memang sama sampainya, cuma beda waktu sedikit, dia tetap minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya lanjut, saya ke musik naik. Enaknya firmannya. Mantap kan, dapat minta tahu banyak kan? Itu. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Bapakku dipermuliakan, jemaat sudah tahu. Kalau ada satu orang bertobat, sisi surga begini. Baik. Apa namanya? Berbuah. Bukan dari Konghucu pindah ke Kristen lalu didoakan nah sudah jadi Kristen. Bukan. Gaya hidupnya semuanya percaya Yesus. Serupa
polanya sesuai dengan kehidupan Yesus, itu ada pertobatan. Nah dulu yang kita masih bodoh begini, ya Kofutio hari ini pindah kita 7 orang, tapi perubahannya nggak ada. Amin Pak Bu. Nah, terus yaitu ketika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Ayo kita berbuah. Ini kursi kalau penuh nih. Kita nggak boleh begini. Ya kita jemaah sedikit terus. Ini kursi penuh. Bapak Ibu percaya saya. Bawa 1 orang 1 penuh. Coba minggu depan bawa 1 orang 1. Tahun depan saya di gereja lain, gereja sini tiap minggu ketiga. Minggu keempat ada yang di mana-mana lah. Jadi jadwalkan sampai nggak kurang. Sampai di tempat basic center Surabaya aja kita saya belum kasih sampai sekarang. Bapak Ibu gereja kami kecil, gereja kami ada mau inovasi supaya Bapak Ibu berbuah lebih banyak. Engkau datang dengan Tuhan, ada yang bilang begini, aduh puja penyembahan tadi menyentuh, aduh firman tadi menguatkan. Masa sih tidak ada pertobatan? Kau datang, aduh hari itu telinga saya sakit, kalau bisa tunggu ya. Kau datang, amin, aduh syairnya menyentuh saya. Saya tadi nyanyi sampai nangis loh. Firman menguatkan, amin. Sekarang saya tahu, oh hidup bukan di bumi ini aja, aku harus hidup nanti pada kekekalan. Ayo kita pulang bersama. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kasihnya yang mengubah hidupku, dengan kasihnya yang selalu ada. Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk datang memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan. Jamlah setiap hati kami. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Agar lewat firman kami dengar pada pagi hari ini, kami dikuatkan, kami diberkati oleh firman. Biarlah kasih-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada pagi. Berkati hamba yang sudah selesai menyampaikan. Engkau tahu Tuhan dalam
pergumulan, berkati kesehatan, berkati Tuhan dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh hamba buat menjadi berhasil. Cukupkan semua apa yang diperlukan tanpa ada kekurangan suatu apapun, terutama berkati di dalam pelayanan, agar pelayanan selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga lewat pelayanan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati seluruh keluarga. Terima kasih Bapak Yesus buat firman-Mu pada pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam. Ada saudara pada pagi ini. Sahabat sudah berkati firman pada pagi ini. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan firman ini, kita renungkan siapa dan kita lakukan. Dan itulah yang kita lakukan buat kita pada hari ini untuk bisa melakukan firman. Ada amin. Kami memakai dari kepada siap dan seluruh pekerja dari seluruh jemaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya yang sudah memberikan berkat buat kami pada hari ini. Benar Tuhan memberkati kesehatan yang diberi keberkatan, diberkati seluruh keluarga, terutama diberkati di dalam pelayanan, di mana hamba yang lain bisa menjadi berkat bagi semua, sehingga lewat pelayanan banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, pada seluruh Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan yang sudah menghadiri ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kehadirannya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dukung dan kita doakan seluruh biaya dan gereja yang ada di tempat ini, terlebih jemaat yang sudah lama tidak hadir. Mari kita bawa dalam doa. Yang sedang beriman lemah, kita bawa dalam doa. Yang jemaat yang sedang sakit, begitu juga Pak Yu, Yohanes yang sedang pemulihan. Mari kita dukung dalam doa agar bisa kembali beribadah, bisa kembali melayani Tuhan. Untuk kegiatan gereja dan pekan ini tolong ditampilkan. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Inilah jam-jam ibadah kita yang ada di gereja kita ini. Mari kita bawa dan dukung dalam doa agar berjalan dengan baik sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Saya mengingatkan setiap hari Selasa ada ibadah doa malam. Mari Bapak Ibu, selagi waktu masih diberikan waktu kesempatan untuk kita, agar kesempatan ini kita berikan untuk datang mengikuti setiap jam-jam ada di gereja di tempat ini,
seperti ibadah doa malam, ibadah WBI, itu juga ibadah remaja, ibadah sekolah minggu. Mari kita bawa dalam doa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani di ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemusik yang sudah main 2019 kali, begitu Bapak Pujian, Singat, begitu penerima tamu, MCD, siapapun yang terlibat dalam pelayanan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, kami mengundang para pekerja habis ibadah ada rapat. Kami mohon kepada seluruh pekerja habis ibadah ada rapat. Jadi mohon waktunya. Ya Bapak Ibu, saya ingatkan habis ibadah ada rapat. Apabila Bapak Ibu bisa hadir mengikuti ibadah rapat, kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu. Inilah pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Setiap saat dalam hidup kami, syukur itu melimpah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup ini adalah hidup karena anugerah. Dan anugerah yang melimpah ini yang boleh kami nikmati, bukan sekedar menikmati, tetapi dan lekat anugerah yang diberikan dalam hidup kami. Kami mempunyai kesadaran bahwa semua itu karena korban Kristus di atas kayu salib. Dan kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, untuk melayani kita secara pribadi, untuk melayani pekerjaan Tuhan, bahkan untuk berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan setiap kami kekuatan ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus menjamah kami, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami pertolongan supaya kami Engkau mampukan Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya firman yang disampaikan hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Firman yang ya dan amin akan merubah setiap pola pikir kami, gaya hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen bukan yang biasa-biasa, tetapi mengalami pembentukan dari hari lepas hari. Kami percayakan hidup kami seutuhnya di tangan Tuhan.
Dan Tuhan boleh senantiasa memproses kami dan memberikan kekuatan kepada kami supaya hidup yang Tuhan ubahkan tidak sia-sia, tetapi kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersahati ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di gereja ini, biar Tuhan hadir di setiap kegiatan kami. Tuhan memberkati kami semua dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biar kami boleh senantiasa ya Tuhan di dalam pekerjaan tempat ini kami mempunyai kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus, sehingga kami tidak suam-suam buku, tetapi kami mau terus ya Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu berkati setiap kami, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, jemaat yang ada di tempat ini, di musik, semuanya Tuhan Engkau memberkati kami dengan berkat surgawi, sehingga makin hari kami boleh menjadi makin lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan yang mengubah seluruh hidup kami, gaya hidup kami, pola pikir kami, dan itu hanya kami dapat ketika kami sungguh-sungguh ada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Berikan kami kegairahan dan Tuhan untuk terus hidup bersama-sama Engkau di dalam Engkau, dan kami menikmati setiap hari dalam pemrosesan hidup kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, biar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan, mempunyai dasar yang kuat sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan dipakai mereka menjadi anak yang indah di tangan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami sungguh-sungguh di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tidak ada barang yang mustahil yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Maka Tuhan akan memakai kami semua seluruh jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi alat yang indah di tangan Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya setiap jemaat yang mempunyai masalah, persoalan, mereka yang ada dalam masalah yang berat dalam keluarganya, dalam ekonominya, di dalam segala hal di dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan Engkau sudah membuka firman. Kalau kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kalau ada hubungan yang intim terus-menerus dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sekalipun ada proses, tetapi Tuhan ada di dalam proses itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami supaya mereka hidup berkecukupan, tidak berkekurangan. Tuhan juga memberkati nanti pada tanggal 27 November ketika ada pemilihan gubernur, wakil gubernur dan wali kota, yang Tuhan ikut campur, Tuhan memberikan di hati kami masing-masing orang yang Tuhan pilih, sehingga apa yang Tuhan pilih itu sungguh untuk mensejahterakan Indonesia. Kami percayakan semuanya di tangan Tuhan, keamanan, ketentraman, dan sejahtera yang itu ada ketika tanggal 27 itu berlangsung di seluruh Indonesia. Tidak ada satu pun ya Tuhan yang Engkau lewati, tetapi semuanya ada di dalam kendali. Kami percayakan juga Bapak Presiden kami, seluruh menteri dan stafnya di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat di dalam hidup mereka, roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya takut akan Tuhan, hikmat dan gentar akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan seluruh jajaran pemerintah di negeri ini Tuhan. Maka negeri ini akan menjadi lebih baik untuk menuju Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, keamanan, ketentraman di negeri ini ada di tangan Tuhan. Kami percayakan supaya Tuhan sendiri yang mengendalikan negeri ini. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami bersehati berdoa ya Tuhan untuk acara-acara yang akan datang. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan hati kami masing-masing. Tuhan juga sudah mempersiapkan kebutuhan kami, apapun yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak di surga. Mari saudara berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa,
Di dalam nama putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata, Amin. Yesus berkata,